Oke teman-teman, jadi yang masih bertanya cara penggunaan garam rukiah, saya beritahu. Maaf sebelumnya, ini kamar mandi saya seperti ini ya, seadanya saja. Cukup sampean ambil 2-3 sendok untuk ditaruh ke ember itu mbak. Tuh Iya mas ya. ya, taruh 3 sendok. Nah, terus sampean aduk-aduk. Nah, diaduk rata gitu. Setelah itu sampean buat mandi dari ujung kaki sampai ujung rambut, usahakan basah semua ya. Setelah itu boleh dibilas pakai air biasa dan boleh dipakein sabun supaya tidak lengket badannya. Iya. Insya Allah aura negatif yang ada di tubuh sampean bisa terbuang dan bisa membuka aura positif yang ada di tubuh sampean. Semoga saja dengan pelantara garam rukiah ini bisa menghilangkan aura negatif yang ada di tubuh sampean. Yaudah yuk kita lanjut explore mbak yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat hidayah kepada kita semua sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan dan selawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang akan kita tunggu dan nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Ya teman-teman, jadi langsung saja ya. Pada malam hari ini kita kedatangan tamu. Ini mbaknya kemarin sama itu mertuanya yang kita temuin di hutan yang sudah melakukan ritual itu ya. Maaf ya mbak, bu, saya kemarin saya rekam karena untuk edukasi buat sedulur-sedulur yang menonton, semoga saja tidak terjerumus ke dalam kemusyrikan seperti itu. Oh ya mbak, gimana keadaannya setelah sampean itu mandi garam yang sudah saya berikan kemarin? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kedepannya mbaknya atau ibunya bisa berpikiran lebih positif lagi ke depannya dan selalu tidak manut atau nurut kalau ini ke orang tua ya, ke dukun ya dan lain sebagainya. Terus sekarang kedatangan mbaknya sama ibunya tuh ke sini cuma mau menyampaikan ini lebih setelah mandi garam lebih plong rasanya, lebih enak badannya, lebih tenang gitu. Karena kemarin kan itu ya mas, selalu kayak gimana ya teman-teman, kayak ya ada di pikirannya ibunya sama menantunya itu cuma gimana caranya cepet biar punya keturunan. Iya betul. Ya saya paham bu, kalau ya namanya seorang ibu pasti menginginkan keturunan dari anaknya. Cuma kan kalau belum dikasih ya bersabar dulu, ikhtiar sama Allah, berdoa minta sama belum Allah. rezeki. Enggak, memang perjalanannya memang nggak singkat. Cuma kita yakin aja kalau pasti Allah memberikan mantune ibu itu keturunan. Jadi jangan pernah berpikir ini udah lama banget bla bla bla, harus gimana caranya bla bla bla. Itu ya. Saya datang ke sini, aku mau berterima kasih Mbak atas garam rukiahnya yang sudah dikasih. Oke, sama-sama mbak. Ya niat kita itu cuma ingin membantu orang-orang yang sudah tersesat seperti seperti sampean itu, apalagi sampean itu bersekutu dengan iblis atau bangsanya seperti itu. Saya cuma ingin menolong orang-orang yang seperti itu. Oh iya, itu yang saya kasih kemarin kan cuma sedikit ya mbak, maaf ya, soalnya saya bagi-bagikan ke sedulur-sedulur yang membutuhkan garamnya itu cukup sampean mandi sehari 1 kali gitu ya pakai garamnya itu. Tapi
Tapi suaminya gimana Mbak? Kemarin kan kita sempat ngobrol sama suaminya Mbak, terus jawabannya ya kayak gitu, intinya ya manut, maksudnya nggak harus ke dukun lah atau cara ritual lah atau gimana, pokoknya kita kan sudah beritahu kalau harus bersabar, ikhtiar, kalaupun maaf ya nggak bisa punya keturunan kan Mbak sama Masnya juga bisa adopsi gitu, seperti yang saya sama Mas Parjo kemarin sampaikan. Kemarin tak kira sampean itu orang jahat Mbak, jadi kita nggak tahu gitu Mbak. Ya memang kalau itu nggak memungkiri ya Mas, namanya malam juga terus di tengah hutan, makanya kalau kemarin kan saya sama Mas Parjo lihat kok ada wanita dua ngapain di tengah hutan gitu, makanya diikutin. Tapi ya kita nggak pernah ada pikiran untuk berbuat jahat sama orang Mbak. Alhamdulillah selama ini kita ya itu ya sebisa mungkin, namanya manusia harus saling tolong menolong. Dan saya Mas Parjo, Mas Cuka teman saya yang satunya itu juga benar-benar diberi amanah sama si Abdul Rasul untuk berbuat baik kepada sama manusia. Betul. Ini Mbaknya tadi udah habis garam kayaknya udah habis, Masih sedikit Mbak. ya nanti saya sama Pak Cuk kasih garam lagi biar maksimal ya Mas. Iya. Kalau juga tak kasih Mbak, soalnya kalau gini kadang itu kalau bocorin tuh angel gitu Mbak, kadang tak kasih Mbak. Iya, nggak apa-apa sih Mbak, itu Sekarang alhamdulillah Mbak bisa jadi. Ya alhamdulillah. ya itu Mbak pesan saya, imannya dikuatin lagi, beribadah yang rajin, selalu berdoa sama Allah, semoga saja apa yang sampean inginkan bisa terwujud, terutama sampean ingin mempunyai keturunan. Ya kita sih cuma bisa bantu segitu saja, dan selebihnya kan Allah yang menentukan. Nah, semoga Mbaknya lebih memperkuat imannya, semoga Allah segera memberikan Mbaknya keturunan. Amin. Supaya ibunya juga senang punya cucu gitu, apalagi kan ini cucu pertama harusnya yang ibu ya. Iya. Ini nanti saya berikan garam rukyah lagi, dan seperti biasa Mbaknya sama ibunya kalau ini ya suaminya juga disuruh mandi pakai air garam itu. Caranya kayak seperti kemarin ya, 2-3 sendok ya Mas ya, ditaruh ember, dikasih air, dibasuh dari ujung kepala sampai ujung kaki dan diusahakan basah semua. Lalu Mbaknya bilas, terus Mbaknya nanti saya kasih ini tasbih batu atar buat Mbak, saya mau tanya, kalau seumpamanya hamil tuh anaknya bisa lekas gak Mbak? bisa apa? Bisa request gitu. Bisa request. Oh iya, kita ya tidak tahu Mbak, soalnya itu semua kan anugerah dari Allah. Apapun ya, maksudnya maupun cewek ataupun cowok, kita kan tidak bisa. Request jenis kelamin ya itu tergantung dari Gusti Allah sih Mbak. Kalau dulu saya juga sudah punya anak. Oh iya Mbak. Tapi sebelum saya menikah dan setelah menikah tuh saya sukanya konsumsi sayur. Kalau kata dokter ya, setelah saya menikah saya konsultasi sama dokter kandungan itu, kalau pengen punya anak perempuan makanya sayur, buah gitu. Tapi kalau pengen punya anak cowok, protein kayak telur, daging gitu Mbak. Oh iya Mbak, ini kan udah malam ini, tadi saya udah siapin barangnya tadi buat sampai ya. Ini ada garam rukyah yang kemarin saya berikan sama Mbak Indah itu, ya barangkali bisa untuk menghilangkan aura negatif yang masih ada di dalam tubuh sampean dan bisa membuka
aura positif yang ada di tubuh sampean. Ini Mbak berikan. Mas, monggo, Aku Mbak ya dari tadi beli mawon Mbak. beli, nggak usah. Nggak apa-apa Mbak, soalnya kemarin juga udah Nggak usah disimpan aja. Nggak apa-apa Mbak, diterima aja Mbak. Ini Kita ikhlas membantu Mbak, karena tapi kita nggak pernah Mbak. nggak apa-apa disimpan aja buat Mbak, kebutuhan di rumah. Jadi begini yo. Kita kan dapat amanah dari Syekh Abdul Rosid. Sebenarnya kita tidak boleh mematok mahar untuk garam itu. Lah, tetapi yo karena sampean mau memberikan cukup seikhlasnya saja, Mbak. Tidak harus segini. Biar Kelasnya kok Mas. Tolong diterima. iya. Nggak apa-apa Mbak. Tapi gini itu tidak memberatkan sampean, Mbak. Tidak. Heeh. Beneran. Bener Mbak. Ya, terima kasih banyak. Kita mengucapkan terima kasih